apa itu HP itu. Tiba-tiba serangan itu luar biasa. Ada guyon, ada umpatan, ada macam-macam, ada berita, ada innalillahi, ada macam-macam. Dari Tuhan. Iya. Jangan sampai ini ternyata jangan-jangan itu senjata biologi. Apa-apa lah. Ombo meneh itu masalahnya. Enggak. Sahabat-sahabat warga masyarakat Surakarta, kali ini agak berbeda. Saya tidak akan curhat lagi karena saya terlalu prihatin. Dalam bulan-bulan ini keprihatinan saya sudah sampai pada titik nadir, sehingga saya tidak bisa bicara apapun juga. Jadi terpaksa saya mengundang sahabat dekat saya, adik saya ini, Mas Teguh Priadi. Beliau itu seorang pelukis, tapi sekaligus seorang pengamat sosial yang acak-acakan, bukan pengamat yang akademis, bukan yang akademis. Tapi seperti saya juga tetap mengamati. Jadi setiap seniman itu sebetulnya pengamat sosial yang bagus sebetulnya. Meskipun tidak tertulis secara metodologi yang baik, tapi sebetulnya dia justru tidak ada sekedar mengingat, tapi sampai dengan mengenang, sampai dengan masuk ke kalbunya dia, sehingga dia tidak melupakan itu. Ini hari-hari ini juga begitu. Jadi tadi pagi misalnya saya buka pintu, saya melihat pohon-pohon yang sejuk, saya masih mendengarkan suara burung, ada ketenangan. Tapi ketika saya mulai membuka HP itu, tiba-tiba serangan itu luar biasa. Ada guyon, ada umpatan, ada macam-macam, ada berita, ada innalillahi, ada macam-macam. Dan semua berita duka itu justru mendominasi isi dari semua chattingan. Jadi teror ya Pak? Jadi teror. Jadi saya merasa tadi saya merindukan pagi seperti itu. Tiba-tiba ketika saya mulai membuka HP, ada teror yang luar biasa. Belum lagi kalau kita mendengarkan berita politik. Bayangkan sekarang. Belum lagi kalau buka dompet ya Pak ya? Wah, dompet semakin berat. Dompet semakin berat. Karena sebagai seniman itu serapanya belas gimana coba. Nah, ini salah satu yang saya baca tadi di Fornas Bhinneka Tunggal Ika, itu ada donasi untuk Pak Sardi, supir becak, karena dia terpapar, dia sampai semaput dan lain sebagainya, sehingga ada donasi. Mulai muncul begitu. Itu sebetulnya gejala yang bagus, tapi sekaligus itu gejala gimana itu menurut saya. Jadi keprihatinan yang menurut saya cukup luar biasa. Jadi orang mulai memperhatikan tetangganya, mulai memperhatikan orang lain dan lain sebagainya. Itu piye kok? Sebetulnya kalau menurut kamu piye? Saya itu keprihatinan saya tapi saya itu sudah terlanjur Pak. Tadi saya ralat sedikit Pak, kalau saya itu dianggap tadi pengamat apa? Saya itu jadi pengamat badut. Pak Wi karena selalu memposisikan dirinya sebagai badut, saya senang ngamati beliau. Jadi gini Pak, jadi kalau saya ikut seolah-olah sok tahu tentang perkembangan situasi itu memang agak unik. Kenapa unik? Karena di era yang seperti ini, yang mestinya itu negara kita ini kan kemarin tuh awal Presiden Jokowi itu kan seolah-olah kan ini jadi stepping awal untuk ini pembangunan akan seperti ini. Petanya cerah. Ya, sampai tekan sing menurut saya luar biasa adalah ide untuk memindah ibu kota. Dan sebagainya. Itu pasti sudah di breakdown tahapan-tahapan pekerjaannya, penganggarannya sebagainya. Tiba-tiba bluk dipidono oleh keputusan bahwa ada pandemi penyakit yang namanya COVID itu misalnya. Itu menurut saya hanya satu sebab saja. Tapi yang lebih penting untuk kita ikut memprihatinkan adalah mentalitas kita yang katut, Pak. Mentalitas kita katut. Tiba-tiba saja kita lebih mengabaikan hubungan persaudaraan dengan orang tua daripada takut ketularan. Yang perlu nengok ibunya sakit, yang konon katanya tanda-tandanya mendekati COVID, nganggo dilungge cutik, ngeteri makanan,
nggak berani ganti bajunya. Itu kan menyedihkan loh, Bu. Nah. Hubungan antar manusia kan menjadi Krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan. Tapi Go, mungkin enggak dalam situasi semacam itu justru kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita sudah tidak bisa untuk berdamai lagi dengan sahabat aja lah. Kita sudah sangat langka ketemu dengan ibu yang sakit kebetulan. Kita tidak bisa tilik wirawani dan lain sebagainya. Sehingga kita kembali kepada Tuhan dan berdoa kepada beliau. Nah, itu akhir dari tindakan kita ketika kita tidak mampu melakukan apapun akan seperti itu. Itu bagian dari budaya kita. Ketika kita sudah tidak mampu ya disandarkan pada unsur X yang namanya Tuhan itu. Nah, makanya itu ya. Jadi gimana ya? Kita untuk bersyukur itu juga sulit itu, Bu. Dalam kondisi semacam ini padahal kita selalu diminta untuk selalu bersyukur. Apapun yang terjadi kita selalu bersyukur bahwa ini ada rencana Tuhan. Menurut keyakinan kita kan gitu. Rencana Tuhan itu selalu indah buat kita, indah buat planet bumi ini, indah buat semesta raya, indah buat siapapun juga. Nah, ini saya terasa kok orang indah gitu loh, Bu. Ya. Ini piye iki? Ya, satu-satunya solusi ya kita harus mencoba untuk berdamai dengan kondisi, Pak. Artinya berdamai itu kebetulan kan kita ini kan berkecimpungnya di ruang kesenian yang konon katanya dekat dengan kreativitas, konon katanya dekat dengan berbagai jurus untuk menghadapi berbagai persoalan, yang konon katanya harus mampu mengubah kendala menjadi peluang. Itu adalah kreativitas. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan seperti itu. Contohnya sekarang di sini itu lukisan sudah tidak saya bangga-banggakan sebagai apa, tapi ini tadi hiasan ini Pak, warung mangan. Pemasukannya sego. Tapi nggak apa-apa, itu masih ada satu usaha, masih ada semangat, masih ada rasa syukur, masih ada tindakan, itu masih menurut saya masih luar biasa. Betul. Banyak kawan-kawan yang sampai ngelokro loh, Bu. Banyak teman-teman yang sampai ngelokro itu saya ini baru lingkungan kita ya. Kalau kita coba seperti yang jenengan katakan tadi, dalam kerangka yang agak besar, kerangka negara, ini juga sulit loh. Situasi pandemi kayak begini ditumpui oleh hal-hal yang bersifat politis, ditumpui oleh kebencian, ditumpui oleh orang-orang yang kepingin mendongkel Pak Jokowi misalnya, ditumpui oleh orang-orang yang sangat tidak percaya dengan semua kebijakan pemerintah, dan itu setiap hari saya baca di medsos. Setiap hari saya baca di medsos. Itu mungkin salah satu ciri-ciri kreatif juga, Pak. Dia bisa memanfaatkan situasi. Tapi itu kan lalu gimana coba? Sekarang para politisi, partai-partai politik yang dulu sangat mendukung Jokowi, ini sudah mulai untuk berbenah terhadap partainya sendiri-sendiri loh. Mengusung dirinya, mencoba untuk membenahi dirinya. Contoh misalnya, Partai Golkar sudah mulai berkibar di mana-mana. Gambarnya ketua umumnya itu. Di Partai PDI juga mulai berkibar di mana-mana. Yang mau diusung itu jadi ini keprihatinan mereka itu piye gitu loh. Keprihatinan mereka itu piye. Mbok ini dilangit dulu lah. Tahun 2024 dilangkan dulu, bersatu dulu bareng-bareng kabeh, nyoba nyengkuyung kabeh sing mbiyen gething banget Jokowi, sing kepengin langsung Jokowi iki dilangke sik yo bareng-bareng disengkuyung bareng. Dilangke sik pandemi. Nah, maksud saya gitu. Tapi ini nampaknya kalau saya membaca apakah itu hoak atau tidak hoak atau apa, tapi realnya hampir setiap hari saya baca kayak begitu. Kemarin aja ada berita sedikit menggembirakan arep ono bantuan 2 triliun rasido ya, Pak. Nah, itu. Itu. Tapi sepijaknya pernah ayem. Pernah ayem. Tapi bahwa masyarakat mulai bergerak, mulai membantu itu memang baik. Itu nyata. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, dan itu real dan nyata itu. Itu juga diberitakan. Meskipun ada selintas, ada yang membantu 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang hanya 100 juta, ada yang mungkin 10 juta, ada yang 100 juta. Dan itu mestinya nggak kena pajak ya, Pak ya? Nggak kena fee panitia ya? Seharusnya jangan, itu kalau kena fee panitia, bukan lagi. Ini loh, ini soalnya kita itu sudah kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Oleh sebab itu,
kita sebagai orang-orang kesenian yang sebetulnya mencintai kemanusiaan secara lebih tuntas, lebih utuh. Manusia ada rasa terharu, ada rasa cinta, ada rasa kepingin menolong, tapi juga sekaligus tapi kita nggak mampu apa-apa. Ya. Justru kita juga kehilangan banyak hal, banyak sahabat, banyak job, banyak macam-macam, semua hilang. Betul. Semua lenyap. Seperti penjenengan sebagai seorang pelukis sekarang jadi bakul wedang lah, bejo itu kan. Jadi agak aneh. Dulu waktu pertama kali pandemi pertama itu bulan apa ya? Tahun kemarin, bulan Mei, Juni itu teman-teman saya sesama penari, sesama teatrawan itu semua dodolan kok. Ya. Ono dodolan tiwul, ono dodolan apa itu kroket, ada dodolan macam-macam dodolan ditawakan ning kanca-kancane dhewe. Sekarang jadi bakul semua, Mbak. Tapi karena pembelinya ya. Lah, jadi itu persoalan. Nah, sekarang kita coba jadi pujangga kok. Pujangga itu mestinya waskita gitu ya. Kalau kita kan waskita ora tau laku batin gitu. Ini mau memprediksi kira-kira pandemi ini bisa selesai tuntas atau tidak, bisa melandai atau tidak di Indonesia loh, di Indonesia aja lah. Bisa pulih seperti sedia kala atau tidak, atau memang kita harus hidup berdamai dengan cara-cara yang berbeda dengan cara-cara yang dulu. Yang kedua itu pasti. Oh gitu ya? Iya, karena penyakit itu kan sebenarnya tidak bisa hilang, bertambah, cuman bagaimana kita sudah bisa berdamai dengan itu, sudah ada obatnya. Jadi nanti menghadapi COVID ke depan itu udah kayak menghadapi watuk pilek itu, Mbah. Beli Dikolgen rampung, beli Insa rampung, beli Keroi rampung. Apa mungkin bisa begitu ya? Nah, ya kan seperti itu. Apalagi kalau sudah terjadi herd immunity. Ya, kalau semuanya sudah kebal, sudah terkena vaksin maupun dampak dari terinfeksi itu, akhirnya akan biasa dengan penyakit itu. Tapi nggak tahu kalau ada penyakit yang baru lagi, Mbak. Ya, ada repot. varian-varian baru, misalnya ada varian Delta, lalu Delta Plus, lalu. Cuman mudah-mudahan saja ini betul-betul penyakit yang dari alam, Mbak, yang dari Tuhan. Iya. Jangan sampai ini ternyata jangan-jangan itu senjata biologi, apa lah, ombo meneh itu masalahnya. Enggak, kalau saya percaya ini bahwa sebetulnya ini adalah peringatan dari Tuhan kepada kita. Kita percaya itu aja lah. Ya. Dan ini memang, tapi ini memang dimanfaatkan oleh bakul-bakul, oleh politisi, oleh orang-orang tertentu yang kepingin meraih sesuatu tapi kesulitan pada hal yang normal, saat-saat yang normal kesulitan. Nah, ini mereka mencoba meraih di masa-masa yang sulit kayak begini. Ya, betul. Nah, itu yang justru akan memperpanjang pandemi itu, justru orang-orang yang kayak begitu. Sejak dulu persoalannya selalu penumpang gelap itu. Penumpang gelap itu. Jadi, terus piye iki solusine kita ngomong-ngomong sebagai seniman mah ngopo? Pekerja seni ning piye iki? Ora ono sing dikerjakan. Gini kok. Jadi apapun juga kita tetap harus bersuara. Dan sekarang kita kebetulan juga diberi peralatan teknologi yang memungkinkan kita untuk bersuara. Nah, kalau saya memilih, saya mencoba untuk kembali kepada kearifan lokal, kepada ancas tujuannya kita berbangsa bernegara lewat tokoh-tokoh yang kita percaya penuh bahwa dia mencintai negeri ini dengan sungguh-sungguh sampai dengan akhir hayatnya. Saya akan mencoba untuk membicarakan itu dari minggu ke minggu. Barangkali nanti dengan penjenengan kita akan selalu dialog tentang misalnya tentang bagaimana riwayat Soekarno misalnya. Karena kita sangat percaya Bung Karno itu dulu pernah sosok yang menurut saya sangat besar, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia sangat besar. Seperti riwayatnya seperti apa tahu sebetulnya, religiusitasnya seperti apa tahu sebetulnya, pandangannya terhadap berbangsa bernegara seperti apa tahu, kecintaannya kepada masyarakat kecil seperti apa tahu, kecintaannya pada kesenian seperti apa tahu sebetulnya. Dan saya yakin kalau yang ngendika ini nanti penjenengan beda, Mbak.
Gimana? Kalau yang lain-lain ngomong kan seremonialnya. Ya, Soekarno dari aspek seremonial. Iya. Spiritualnya. Nah, ini yang paling penting. Iya, Genine iki lho. Betul. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita mulai minggu depan akan berbicara soal itu. Betul. Bab itu yang barangkali bisa kita sumbangkan. Saya tidak mungkin menari lagi. Paling-paling saya hanya bisa membaca puisi itu pun didengarkan oleh barangkali hanya orang konco dewe. Ya, oleh sebab itu marilah kita mencoba mulai minggu depan kita berbicara mengenai sosok-sosok besar yang barangkali bisa menginspirasi semua pihak, baik itu kaum radikal yang mencoba memanfaatkan situasi ini, baik itu para oligarki yang mencoba memanfaatkan situasi pandemi ini, yang tidak mencintai bangsanya dengan sungguh-sungguh. Saya berani berkata begitu karena dia memang mencintai dirinya sendiri, kelompoknya sendiri untuk membangun kerajaannya sendiri. Padahal tokoh-tokoh kita dulu itu bergandeng tangan loh, buat padu neng rapat gitu. Setelah selesai ya mereka sudah bergandeng tangan lagi. Karena perdebatan yang sampai sengit itu adalah untuk kemajuan negeri kita yang tercinta ini. Nah, saya kepingin mengulik tokoh-tokoh itu. Dan yang pertama adalah Soekarno menurut saya. Kita akan mencoba mungkin selama 1 bulan atau 2 bulan kita bicara soal Soekarno. Barangkali minggu depan kita akan bicara soal itu. Soekarno versi kami. Soekarno versi kami. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat masyarakat Surakarta yang saya kasih, ini obrolan singkat untuk mengantar bahwa mulai minggu depan kami akan mencoba untuk berbicara tentang tokoh-tokoh yang barangkali bisa menginspirasi kembali, bisa menyatukan kembali, bisa membangun sebuah harmoni lagi di antara masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, baik agama, suku, ras, tingkat sosial dan lain sebagainya, agar supaya mereka bisa menyatu kembali dan menjadi sebuah bangsa yang besar sesuai cita-cita Bung Karno. Saya kira itu. Selamat sore, selamat ketemu.